Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Sahabat pembelajar, kembali lagi di podcast kita hari ini. Kita masih membahas tentang beasiswa. Seperti kita tahu bahwa kita sebagai ASN, kita memiliki hak dan kewajiban dan juga peluang untuk terus mengembangkan diri dan mengembangkan kompetensi kita. Salah satunya adalah melalui pendidikan. Nah, untuk pendidikan ini sebenarnya kita mempunyai banyak peluang untuk mendaftarkan beasiswa. Hari ini kita akan membahas beasiswa yang mungkin sahabat pembelajar belum semuanya familiar, yaitu beasiswa dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kita sudah kedatangan tamu yang spesial hari ini, Mbak Putri. Silakan perkenalkan diri. Halo sahabat pembelajar, saya Putri, saya PNS di BPSDM Hukum dan HAM. Ya, Mbak Putri ini adalah alumni dari beasiswa Kominfo tahun 2018. Mbak Putri mungkin sebelumnya bisa menceritakan apa sih beasiswa Kominfo ini? Jadi beasiswa Kominfo itu adalah beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Itu tujuannya adalah untuk pengembangan SDM di bidang komunikasi dan teknologi informasi di Indonesia. Nah, sebenarnya beasiswa itu tadinya hanya diperuntukkan untuk PNS saja. Tapi sejak tahun 2020 atau 2021 saya lupa, itu udah dibuka untuk umum, masyarakat umum. Oh, baik. Lalu Mbak Putri menempuh pendidikan di ITB? Iya, dengan ITB, studi? Magister Teknik Elektro, ada opsinya, opsi layanan teknologi informasi. Oke. Bisa cerita mungkin dulu flashback ketika awal mendapatkan informasi ini, dari mana Putri mendapatkan informasi tentang beasiswa dan mengapa tertarik untuk mendaftar? Sebenarnya aku kan di sini kan sudah dari beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, ketika masih CPNS, cari informasi, mungkin nggak sih PNS itu ikut bisa kuliah melalui beasiswa. Nah, jadi waktu itu nyari-nyari informasi, ternyata ada beasiswa tuh macam-macam, ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri, yang memang diperuntukkan untuk PNS. Kemudian lebih spesifik lagi, pengennya yang berhubungan sama job desk. Nah, kebetulan job desk aku tuh kan di bidang sistem informasi. Nah, ketemunya itu adalah itu beasiswa Kominfo karena diperuntukkan untuk teknologi informasi dan komunikasi gitu. Berarti jurusannya memang spesifik ya, Put? Iya, spesifik. Apa saja kalau masih ingat mungkin? Jadi di Kominfo itu ada dua. Ada untuk komunikasi, nggak tahu ya Mbak ya. Tapi kalau teknologi informasi itu ada di 4 universitas. Ada UI, ITB, ITS, dan UGM. Nah, itu hanya diperuntukkan untuk teknologi informasi dan keamanan informasi. Seperti itu. Berarti jurusannya pun sudah ditentukan dari awal pendaftar? Iya. Jadi mendaftarnya itu sebagai calon pendaftar itu harus mendaftar dulu ke kampusnya. Setelah kampusnya menerima, lulus dari kampusnya, baru kampusnya itu mengajukan ke Kominfo untuk diberikan beasiswa. Oh iya ya. Berarti ketika Putri kuliah di ITB itu sebenarnya di dalam kelas bergabung dengan mahasiswa yang beasiswa maupun non beasiswa. Kelas reguler. Oh iya. Berarti kalau dari PNS sendiri ada dari berbagai kementerian? Iya, ada beberapa kementerian. Atau dominan dari Kominfo atau tidak? Jadi kebetulan waktu itu 2018 angkatan LTI. Jadi kan ada dua opsi tadi, LTI, layanan teknologi informasi. Nah, di situ ada sekitar 21 mahasiswa. Itu ada dari BPS, ada dari Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, ada dari BMKG, Kementerian Pendidikan, ada dari Pemkot, Pemda. Berarti cukup banyak ya? Ya, banyak. Kalau untuk syarat-syaratnya sendiri, Put, siapa tuh masih ingat? Jadi kan karena beasiswa Kominfo itu kan harus mendaftar dulu ke kampusnya. Jadi kita mengikuti dulu syarat pendaftaran di kampusnya. Jadi ikut tes seleksi berkas di kampusnya, terus ada yang seleksi tulis, seleksi wawancara dari kampusnya. Nanti begitu lulus dari kampusnya, baru kita mempersiapkan syarat-syarat untuk beasiswanya. Nah, syarat untuk beasiswanya itu ya biasa kalau PNS itu ada SK, terus nilai SKP, dokumen seperti itu. Lalu di Kominfo ada interview lagi atau tahapan-tahapan seleksi lain? Oh, tidak ada. Jadi lebih ke seleksi dokumen saja. Iya. Dan dari beasiswa Kominfo itu sendiri, apa saja fasilitas yang kita dapatkan sebagai awardee? Beasiswa Kominfo itu kan sifatnya co-sharing. Jadi sharing antara Kominfo sebagai pemberi beasiswa dan instansi tempat kita bekerja.
Nah, dari Kominfo itu diberikan biaya pendidikan, uang kuliah, dan uang saku bulanan, hanya itu saja. Nanti selain itu seperti biaya living cost, biaya buku, penelitian, dan lainnya itu dibebankan ke instansi masing-masing. Oke, berarti kita juga harus mengkomunikasikan kepada tempat kita bekerja ya? Iya, betul. Oke, berarti kemarin di bagian keuangan atau bagian kepegawaian misalnya? Dimulai dari bagian perencanaan. Oke, ya baik-baik. Lalu Putri mungkin bisa cerita seperti apa sih ketika kuliah S2 di ITB? Kuliah di ITB, sebenarnya banyak cerita tentang kuliah di ITB. Yeah. Tapi walaupun itu hanya di Bandung gitu kan, maksudnya masih di dalam negeri, tapi sebagai seorang PNS yang biasa bekerja rutin, berangkat pagi, pulang sore, kayak gitu, tetap ada culture shock-nya gitu. Oh gitu, kembali ke dunia akademis ya? Iya, kembali ke dunia akademis. Jadi di hari pertama masuk kuliah itu kayak, ini beneran kuliah ya? Ini kok duduk di kelas gitu, ini kok ketemu teman-teman baru. Terus nanti bahasannya berbeda dengan bahasan di kantor. Iya, seperti itu. akademik. Kalau kuliah yang Putri jalani berarti sejak awal sudah melakukan penelitian atau di tengah? Di tengah. Oke. Di awal itu karena masih S2, jadi di awal itu masih ada kayak materi-materi apa gitu. Nanti semester 2 mungkin, semester 2 itu baru mulai penelitian, mulai studi pustaka, mulai ya studi literatur, seperti itu. Kalau penelitiannya Put, mungkin bisa cerita kepada sahabat pembelajar apa sih penelitiannya Mbak Putri, dan mungkin nanti sahabat pembelajar yang sedang berpikir mau kuliah S2 nanti penelitian tentang apa ya, siapa tahu bisa menginspirasi. Ya, waktu itu kebetulan ngambil penelitian kan di bidang education. Oke. Di bidang education karena kebetulan kita BPSDM juga, jadi itu lebih dekat gitu. Nah, terus seiring berjalannya waktu memikirkan impact-nya juga, kalau misalnya impact edukasi untuk BPSDM, untuk kementerian, kayaknya impact-nya kurang besar. Kayaknya ngambil impact yang lebih besar, itu ke pendidikan anak. Karena anak Indonesia kan butuh gitu ya. Lebih general ya sifatnya. Ya, lebih general jadinya. Akhirnya ngambil penelitian, topiknya serious game untuk pembelajaran membaca bagi anak-anak. Serious game. Jadi mendevelop games untuk pembelajaran gitu. Wow. Game berbasis mobile. Keren sekali. Apalagi ya? Udah ya Put ya? Gak tahu apa Mbak. Tips buat beasiswa, kalau misalnya kira-kira tipsnya bahwa nanti Mbaknya bilang bahwa ini saran jangan terlalu fokus pada beasiswa yang mainstream. Iya. Beasiswa lain sebenarnya available asal kita mau cari. Buka website. Ini berapa menit sih? Kalau kayak gini baru 11 menit loh. Gak apa-apa ya Pak kalau sedikit-sedikit kayak gitu? Gak apa-apa. Gak apa ya? Beasiswa sebenarnya efektifnya seperti itu. Iya, jadi ditonton semua ya, beneran ditonton. Tadi berapa jumlah awardee? Nggak tahu ya? Belum. Nggak usah nggak usah tanyain aja, nggak tanyain aja ya. Awardee-nya cuma 10 padahal. Oh gitu? Kosong itu cuma 10. Oke. Tapi itu harusnya di awal tadi ya pertanyaannya ya? Di tengah-tengah aja. Iya, cerita sebelum kuliah, Pak. Aku mau nanya tapi kelewatan gitu loh tadi jumlah. Diselipin bisa ya? Oke. Roll action. Lalu Mbak Putri, kalau untuk beasiswa Kominfo ini, ada nggak sih kuota misalnya 1 tahun ini ada berapa awardee yang diterima? Jadi waktu itu 2018, nih cerita flashback aja ya Mbak. Iya. Waktu 2018 itu kebetulan kan mendaftar ke ITB gitu kan. Di ITB itu ada 3 gelombang penerimaan. Gelombang 1, 2, 3. Kita nggak saling kenal ya, 1, 2, 3. Terus di akhir itu kita ketemu kan yang awardee-nya itu ada jumlahnya 10 orang. Satu ITB? Satu ITB, 10 orang, 10 orang. Di situ kita ngobrol-ngobrol, ikut berapa kali, ada yang ikut 2 kali gelombang gitu kan, demi kuliah, ada yang sekali ikut langsung lulus. Wow. Gitu. Nah ternyata ada juga teman-teman yang tadinya sama ikut tapi kok pas ketemuan itu nggak ada gitu, mungkin dia nggak lulus di ITB-nya. Nah setelah kita ngobrol-ngobrol, sepertinya awardee yang 10 orang ini dia tuh memang lulus di ITB 10 orang, lalu diajukan ke Kominfo 10 orang, dan Kominfo menyetujui untuk memberikan beasiswa 10 orang. Nah, di sana juga sempat ngobrol-ngobrol di belakang sama PIC-nya beasiswa Kominfo di sana. Terus katanya
sebenarnya kita nggak tahu dari Kominfo itu kuotanya berapa, karena setiap kita mengajukan, ada yang mahasiswa lulus dan diajukan, itu keterima semua, katanya dibiayain semua, katanya Wow. gitu. Jadi sahabat pembelajar harus jeli melihat peluang-peluang beasiswa sebenarnya ya, Put, Iya, ya. betul. Oke, yang itu udah ya diselipin di atas nanti. Ya, Pak Ajel. Udah dingin. Ya udah, oke. Pertanyaan terakhir nih Mbak Putri, ada nggak tips atau saran bagi sahabat pembelajar yang mungkin ingin mencari beasiswa nih, lagi ingin mendaftar S2? Tipsnya, yang pertama, ada banyak. Banyak berarti kayaknya. Ya, yang pertama kita harus fokus tujuannya kita apa. Misalnya mau kuliah S2, S2-nya itu apa? Kalau misalnya di aku sendiri, aku pengennya kuliahnya itu tetap linear gitu. Oh ya. Tetap di teknologi informasi. Oke. Nah, cari yang spesifik, maunya apa. Jangan yang udah biasa, ada LPDP, ternyata di tempat lain ada yang orang-orang banyak nggak tahu. Oh iya Nah, benar. jadi peluangnya tuh kayak lebih besar keterima gitu. Kan tujuannya kita kan mau kuliah, Iya, bukan mau iya, dapet beasiswa yang mana Iya, gitu. iya. Terus setelahnya ya mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri itu bisa dari baca teliti persyaratannya gitu, atau mempersiapkan bahasa, karena bahasa juga agak kesulitan. Oh, ada syarat tetap. Ada TOEFL. IELTS atau TOEFL? TOEFL TOEFL. atau IELTS, ya. Ada dari kan persyaratan dari kampusnya. Oh iya, oke. Nah, terus kemudian yang terakhir berdoa. Oke, itu sangat Berdoa penting itu ya. harus. Itu mutlak. Mutlak. Jadi demikian sahabat pembelajar obrolan kita dengan Mbak Putri. Terima kasih sekali Mbak Putri sudah Sama-sama, Mbak hadir. Nanti. Informasinya juga sangat bermanfaat dan membuat kita lebih membuka mata kita bahwa ternyata banyak sekali beasiswa-beasiswa yang mungkin bahkan belum pernah kita dengar nih. Iya, sebelum. jarang. Ulangin. Ribet. Terima kasih Mbak Putri sudah datang di podcast kita hari ini. Sama-sama, Mbak Nanti. Informasi yang dibagikan juga sangat bermanfaat dan mungkin bisa membuka mata kita bahwa ternyata sebenarnya banyak beasiswa-beasiswa yang bahkan mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya, tapi ternyata peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.